Silakan Pak Kubus menjawab teman-temannya ya. Mari kawan, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu guys. Bisa ya. Terima kasih ya Kubus. Coba dilihat dulu laki-lakinya, belakangnya ada sampahnya atau tidak. Coba diperhatikan dulu. Kalau silakan ambil sendiri. Kita harus belajar dalam keadaan kelas yang bersih. Ya. Terima kasih ya Yuni. Kemudian kita seperti biasa ya, sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional. Lagu apa? Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Rosa maju ke depan. Satu, dua, tiga. Silakan kembali ke tempat, yang lainnya silakan duduk kembali. Bu, absen dulu ya. Ini kelas 12 IPA 2. Absen dulu ya. Ahmad Sofi, Amelia Dwi, Ari Budi, izin kemana dia? Oh sakit ya, semoga cepat sembuh ya. Kemudian Bayu Pratama, hadir. Evita, hadir. Fakir, Hanu Catur,
Yang keempat, menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, yang keempat di sini ada KD-nya, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dimana ada indikatornya, ada satu ya, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini berarti dia masuk keterampilannya, kalian akan menyajikan bahasanya. Berarti nanti akan ada apa? Presentasi ya. Nanti diminta satu orang ya, perwakilan dari tiap kelompok atau ibu bagi akan mempresentasikan ke depannya. Kemudian ada temannya yang menanggapi. Nah, lanjut di sini ada tujuan pembelajaran, sikap spiritualnya. Peserta didik diharapkan dapat mensyukuri nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh hikmat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghargai nilai-nilai ketuhanan dan berdemokrasi Pancasila dengan selalu bersyukur. Tujuan pembelajaran kedua ada nilai sosial, di mana peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin terhadap nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mendukung penerapan demokrasi di Indonesia dengan selalu bersyukur. Untuk tujuan ketiga ada pengetahuan, di mana setelah peserta didik berdiskusi dan mencari informasi, peserta didik mampu mendeskripsikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik berdiskusi dan mencari informasi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Nah, yang terakhir ya, untuk tujuannya ada keterampilan. Peserta didik diharapkan dapat membuat laporan hasil telaah dan menyajikan di depan kelas dengan benar. Berarti kalian nanti ada RKPD dibagikan, kalian isi di situ, nanti yang maju satu orang gitu ya. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan laporan hasil telaah dan menyajikan di depan kelas dengan baik. Ya, dengan baik. Di sini kita membahas tentang materi apa? Hakikat demokrasi. Di mana tadi demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan sebuah gambar, bisa kalian lihat semua kan? Jelas gambarnya? Itu tentang pemilihan ketua OSIS. Nah, dari gambar ini sekolah kita pernah tidak melaksanakan pemilihan ketua OSIS? Adakah masalah yang dihadapi ketika
kemudian tanggung jawab, ya, kemudian toleransi, dapat menerima pendapat dari temannya, ya, kemudian disiplin, itu untuk penilaian sikap. Kemudian ada penilaian keterampilan, ada komunikasi sama temannya, kemudian wawasan, keberaniannya untuk mengeluarkan pendapat, menanggapi, itu ya, antusias dan penampilan ketika nanti maju presentasi, ya. Kemudian lanjut penilaiannya di sini. Nah, itu ya, itu yang akan ibu nilai nanti. Di sini ibu bagi kelompok dulu. Kelompok 1, ya, ini ibu yang bagi, ya, jadi tidak ada yang protes, ya. Ya. Kelompok 1 ada Trimela, Iwan, Bayu, Hanu Catur, kemudian Amelia, Evita dan Tina. Ada semua orangnya? Ada. Kelompok 1. Kelompok 2 ada Fakin, Yakubus, Uril, kemudian Yuni, Susan dan Ahmad Safi'i. Bisa terima dengan kelompoknya?
temanya. Ya, yang lain silakan mulai mencari materinya. Nanti ditulis oleh notulennya, ya. Silakan mempersiapkan diri juga untuk maju ke depan presentasi, menyiapkan jawaban yang akan ditanyakan kemana nanti. Ibu sambil menilai ya, menilai kekompakan, kerjasamanya, aktif atau tidaknya di kelompok ibu nih. Sambil muter-muter sambil nilai ya. Jadi, sikap yang diperhatikan, aktifannya ya. Ini belum. Keputusan pemerintah yang penting. secara langsung ayo juga silakan susunya lagi. Tuangkan idenya kasih Rosa ya. Mayoritas yang diberikan secara bebas. Dari rakyat dewasa. Rakyat dewasa. Penggolongan demokrasi di Indonesia. Jadi ada istilah penggolongan di situ. Nah itu berdasarkan pelaksanaan ada langsung, ada tidak langsung, itu ditulis singkat, nanti dibacakan di depan ya. Coba dengarkan ibu, masing-masing kelompok ketika temannya menulis sudah menuangkan idenya, silakan dibaca bagian dari penggolongan dan sebagainya ada apa saja. Ketika ditanyakan di depan tidak bingung ya, jadi kalian menguasai materinya juga. Pelaksanaannya pelaksanaannya ada demokrasi langsung dan
menjawab dapat nilai ya. Dalam waktu 15 menit sudah selesai ya? Ya. Baik. Siapa jadi moderator di sini? Yang membuka diskusi? Evita. Siapa yang dokumen tadi? Selesai ya? Oke. Oke, moderator Evita. Evita nanti gua harap bisa mengawasi apa membuat diskusi menjadi lancar ya. Silakan nanti mempersilahkan temannya membaca, mempersilahkan temannya untuk bertanya, dan mempersilahkan temannya untuk menjawab ya. Nanti ketika diskusi maju ya, presentasi jangan ada yang bisik ya. Sudah selesai? Silakan yang pertama maju adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan mempresentasikan semuanya ya, semuanya saja. Silakan maju ke depan. Moderator membuka diskusi ya, silakan menulis pertanyaan dari temannya. Yang lain silakan untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Bisa. Silakan kelompok 2 diperhatikan temannya yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat demokrasi. Pertama, pengertian demokrasi menurut Pak Ahli. Menurut Sidney Forbes, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dengan ciri keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 2. Penggolongan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pelaksanaannya, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Berdasarkan prinsip ideologi, ada demokrasi konstitusional atau liberal, demokrasi rakyat atau komunis, demokrasi Pancasila. Berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara, ada demokrasi sistem parlementer, demokrasi sistem presidensial. Sudah? Yang ketiganya belum ya? Nah, yang ketiganya dibaca dulu. Semuanya dibaca ya. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Austin Freiner. A. Kedaulatan rakyat. B. Persamaan di bidang politik. C. Kehendak rakyat sebagai penentu. D. Prinsip mayoritas. Presentasi dari kami untuk kelompok 2 ingin menanggapi atau bertanya. Saya ingin menanggapi. Silahkan. Ya. Pemaparannya sudah lengkap, maknanya dan prinsipnya juga sudah lengkap. Ya. Terima kasih yang Mas Sofi. Tepuk tangan untuk temannya ya. Silakan Evita. Yang ingin silahkan untuk kelompok 2 yang ingin menanggapi dan bertanya. Saya ingin menanggapi. Pemaparannya sudah lengkap, maknanya dan prinsipnya juga sudah lengkap. Untuk penampilan kelompok 1 sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silahkan bertanya. Saya ingin bertanya, berdasarkan pelaksanaannya, demokrasi dibedakan menjadi 2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat. Ya, silakan. Sudah ditulis belum itu pertanyaannya?
Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dapat dibagi menjadi 3. Sebutkan dan jelaskan secara singkat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau liberal. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau komunis. Demokrasi ini sering disebut demokrasi proletar. Demokrasi rakyat yang menciptakan suatu kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah. Sudah. Sekian dari kelompok kita. Selamat pagi. Ya, tunggu dulu ya sebentar ya. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan ya. Tadi Ibu ada mencatat sedikit pertanyaan dari kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1 itu tentang berdasarkan pelaksanaannya dan berdasarkan prinsip ideologi ya yang tadi ya. Ada 2 dan ada 3 ya tadi. Nah, untuk jawaban dari kelompok 1 itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung tadi ya. Kemudian ada berdasarkan prinsip ideologi ada demokrasi konstitusional apa tadi? Demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila. Untuk kelompok 1 Ibu rasa itu sudah menguasai materi, berarti tadi memang sudah berdiskusi ya. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Dan untuk kelompok 2 tadi tidak ada sanggahan juga, berarti kelompok 2 memang sudah tahu kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Baik, Ibu ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah mau berdiskusi dengan baik. Silakan duduk di tempatnya masing-masing dan kelompok 2 silakan maju. Terima kasih. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln atau Presiden Amerika ke-16, demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedua, menurut Samuel Huntington, demokrasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem politik jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem tersebut dipilih melalui pemilihan yang jujur dan adil. Golongan demokrasi Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Pertama, berdasarkan pelaksanaannya, berdasarkan prinsip ideologinya, berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara, berdasarkan titik perhatiannya. Prinsip-prinsip demokrasi menurut August Raney ada 4, yaitu kedaulatan rakyat, persamaan di bidang politik, kehendak rakyat sebagai penentu, prinsip mayoritas. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan dan memberi pendapat? Ya, silakan. Pendapat. Saya silakan. Ya, untuk penjelasannya sudah lengkap dan sudah dicatat semua mulai dari makna demokrasi, klasifikasi demokrasi dan prinsip demokrasi. Jadi sudah bagus. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa saja prinsip-prinsip menurut Augustin Raney? Banyak yang dijawab oleh teman kita yang lulus. Prinsip demokrasi secara umum memiliki berbagai prinsip. Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat kesamaan sekutu antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Dan yang terakhir, sistem pemilihan berdasarkan kekuasaan mayoritas. Apa adanya bertanya lagi?
akan dijawab oleh teman kita Yuni. Oke, menurut Alvin Raney berunsur sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Kesamaan bidang politik. C. Kehendak rakyat sebagai penentu. D. Tingkat mayoritas. Apakah ada yang ditanya lagi? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak Tidak. ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi. Baik, mundur sebentar Nak ya. Nah, di sini kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan sangat baik ya. Kita beri tepuk tangan lagi buat temannya. Boleh kita ada presentasi dari berikutnya bisa diperbaiki lagi ya, bisa dipersiapkan dengan lebih baik. Nah, di sini Ibu lihat ada pertanyaan dari kelompok 1 tentang prinsip-prinsip demokrasi ya tadi ya. Nah, sudah dijawab oleh teman-temannya, sudah sangat lengkap Ibu lihat ya. Berarti memang benar-benar kelompok 1 dan kelompok 2 ini mendiskusikannya dengan baik ya. Semua dipelajari, didiskusikan sehingga ketika ada pertanyaan dari temannya tidak ada yang bingung yang menjawab, semuanya sudah bisa dijawab. Baiklah ya. Untuk kelompok 2 Ibu persilakan duduk. Terima kasih. Sudah ya, di sini tangan Ibu sudah ada nilai ya, nilai dari masing-masing kelompok, namanya sudah ada semua, kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah Ibu beri nilai keterampilan, pengetahuannya, sikapnya ya. Ya, sikapnya sudah bagus, tidak ada siswa yang tidur-tiduran dan duduk santai ketika temannya mengerjakan, tidak ada ya. Baik. Nah, di sini untuk nilainya sudah Ibu rasa sudah mencapai KKN semua ya. KKN kelas 11 berapa? Nah, kalau PKN mau naik jadi 70? Nah, sebelum kita mengakhiri materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang mau angkat tangan menjawab? Apa materi apa aja sudah dipelajari? Siapa? Yuni, silakan berdiri Yun. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Yaitu ada hakikat demokrasi, makna demokrasi, Kemudian ada prinsip demokrasi, unsur-unsur demokrasi, penggolongan demokrasi, dan apa lagi? Sudah oke, ada makna, ada klasifikasi dan ada prinsip-prinsip demokrasi. Tepuk tangan buat temannya. Nah, bagian mana dari pelajaran ini kan ada 3 nih ya, 3 materi ya. Bagian mana yang disukai? Ibu minta 2 orang menjawab bagian mana pelajaran yang disukai dari 3 materi tadi. Ada makna, klasifikasi dan penggolongan. Siapa 2 orang? Bagian mana yang paling disukai dari materi ini? Siapa? Pevita, apa? Silakan. prinsip-prinsip demokrasi. Oke, berarti tentang prinsip-prinsip yang disukai oleh kelompok 1 ya. Kelompok 2 materi mana yang disukai? Tentang makna, berarti pengertian demokrasi menurut para ahli ya. Oke, pintar ya anak-anak ibu nih. Lanjut. Nah, terakhir ada kita menyimpulkan materi. Siapa yang mau menyimpulkan materi? Ibu minta sih masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Mulai kelompok mana? 1 atau 2? 1. Baik, kelompok 1 apa? Dari hakikat demokrasi, kami memahami hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan memberikan penekaan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat, mengandung pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan. Baik, terima kasih Vina. Beri tepuk tangan temannya. Terima kasih ya. Silakan kelompok 2, bagaimana kesimpulannya? Dari makna demokrasi, kami memahami bahwa istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dan demokrasi di sini berarti kekuasaan di tangan
demokrasi. Tadi di mana demokrasi itu pemerintahan dari rakyat Untuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi ibu sarankan ketika kalian sudah memiliki KTP atau sudah memiliki hak pilih, gunakan hak pilih kalian ya. Ada kata demokrasi itu gunakanlah sebaik mungkin ya. Ketika ada pemilihan ketua OSIS nanti di sekolahan ini ya, ketika ada pemilihan ketua kelas ya, pemilihan sebagainya itu kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai